Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai Sobat Sobat Cerdas. Cerdas, kembali lagi bersama kita. Perkenalkan dulu nih ya, nama aku Syafa Aulia Dan aku Amadia Kalila di podcast Tukar Pikiran. bertukar pendapat dan membangun pemahaman. Sebelum kita memulai podcast dulu nih Dek, boleh nggak sih aku pantun buat memulai ini? Boleh banget dong. Pergi ke sawah membantu Ria, Cakep. bekalku hilang di tumpukan jerami. Apa kabar Sobat Cerdas semua? Selamat datang di podcast kami. Wah, ketemu lagi kita Sobat Cerdas. Selamat datang ya di episode Tukar Pikiran hari ini. Hai Syafa, gimana nih kabar kamu? Halo juga Dea, Alhamdulillah baik nih. Kalau kamu sendiri gimana deh kabarnya? Aku baik juga, Alhamdulillah. Nah, Syaf, kamu pas liburan lebaran kemarin, kamu ngapain aja nih kesibukannya? Sebenarnya tuh nggak ada kesibukan yang benar-benar sibuk sih liburan kemarin. Karena ya aku cuma nonton drama Korea. Nah, akhir-akhir ini tuh aku lagi suka nonton drama Korea yang berlatar belakang hukum. Nah, ada nih kemarin aku nonton drama Korea itu judulnya tuh Innocent Defendant. Kamu mau tahu nggak ceritanya? Mau banget dong, gimana tuh? Jadi itu tuh berceritakan tentang seorang jaksa yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam mengatasi kasus tindak kejahatan. Nah, ia itu bekerja di kantor jaksa di pusat distrik Seoul. Hingga suatu ketika ia itu mengalami amnesia deh. Eh, pada kondisinya yang amnesia tersebut, itu tuh ia dihadapkan pada kasus yang menjadikannya itu berada di dalam penjara dan menjadikannya itu terpidana mati. Menarik banget kan ceritanya? Menarik banget, Syaf. Terus itu ending ceritanya kayak gimana? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Nggak usah deh, nanti kita nonton aja bareng-bareng. Pokoknya itu tuh seru banget. Karena yang dari awalnya tuh aku nggak tertarik sama hukum nih ya, jadi super duper menarik sih. Tapi seru banget tuh ya, kayaknya Seru. aku jadi penasaran banget sih sama Iya. filmnya. Nanti kita coba nonton bareng ya. Boleh deh. Nah, tapi kamu jangan nonton drama Korea terus, Syaf. Kamu udah baca berita hari ini belum? Berita hari ini yang lagi viral itu bukan yang kasus korupsi kan? Udah dong. Iya, jadi kemarin itu aku lagi baca Twitter kan. Nah, di Twitter itu ternyata lagi rame soal kasus korupsi itu. Nah, korupsi itu juga nggak main-main loh nominalnya. Bener, total kerugiannya tuh sampai ratusan triliun bukan? Bahas-bahas soal korupsi nih ya. Menurutmu hukuman apa sih yang tepat untuk menghukum para koruptor? Nah, lagi-lagi itu tuh kemarin jadi topik perdebatan di kolom komentar Twitter kemarin. Jadi pas aku lagi baca beritanya, banyak yang berpendapat dan berdebat nih soal koruptor itu pantas dijatuhin hukuman mati atau tidak, agar mereka itu merasa jerah dan angka korupsi itu bisa menurun. Nah, ngomongin hukum pidana mati, hari ini topik diskusi kita adalah pro kontra hukuman mati yang ada di Indonesia. Nah, buat sobat cerdas yang belum tahu, hukuman pidana mati itu merupakan hukuman dengan skala sanksi yang paling berat untuk seseorang. Pidana mati merupakan salah satu jenis penegakan hukum yang paling kontroversial di dunia. Nah, kontroversi hukuman mati itu masih diperdebatkan banget ya sampai sekarang, mau itu di dalam negeri maupun di luar. Benar-benar, hukuman mati itu berlaku kan ya kalau di Indonesia? Soalnya nih ya, sepengetahuan aku, dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia, pelaku kejahatan bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi pidana mati yang ada di Indonesia juga memunculkan pro dan kontra ya yang jelas. Soalnya kan hukuman mati itu dianggap sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kalau menurut Amadea sendiri gimana? Kamu tim yang pro atau kontra dengan hal ini? Kalau aku pribadi sih, aku kontra ya dengan hukuman pidana tersebut. Nah, kalau siapa sendiri gimana? Setuju. Aku juga tim yang kontra ya dengan hukuman pidana mati ini. Uh, Kalau coba deh sebutin kenapa kok alasan kamu kontra dengan hal ini. Nah, kalau menurutku, kita kan sebagai warga negara Indonesia harus ya yang namanya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sedangkan menurutku hukuman pidana mati itu bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hukuman pidana tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Benar juga sih kalau dipikir-pikir. Aku tuh juga ngelihatnya tuh dari perspektif hak asasi manusia itu. Menurutku ini tuh nggak manusiawi banget ya.
karena mereka itu mengurangi hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dimana hak tersebut merupakan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Nah, tapi ya Syaf, coba nih kamu bayangin, misalnya gimana kalau kejahatan yang mereka lakuin itu kejahatan yang menyiksa orang lain. Nah, bukannya mereka itu berhak ya untuk disiksa juga, karena kan mereka juga udah merampas hak asasi manusia milik orang lain. Coba deh sebutin contoh alasannya itu seperti apa? Contohnya kayak pembunuhan berencana, kekerasan seksual, atau mungkin bisa juga perbudakan. Nah, contoh kejahatan yang pertama aja, dia juga udah mengurangi hak manusia untuk hidup loh. Nah, bukannya dia juga berhak ya untuk dapat hukuman yang sama dengan apa yang dia perbuat. Nah, menurutku itu kalau hanya memperhatikan berhak atau tidak berhaknya sih kurang tepat ya. Kalau gitu tuh namanya ya balas dendam kan, bukan suatu keadilan. Kita juga harus perhatiin efektivitas hukuman pidana tersebut. Apakah memang hukuman pidana mati itu efektif dan diperlukan? Apakah hukuman pidana mati itu memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan? Kalau menurut penelitian ya, hukuman mati itu nggak mencegah kejahatan loh, karena sejauh ini tuh belum ada bukti yang membuktikan kalau hukuman mati itu lebih efektif mencegah kejahatan daripada hukuman penjara. Oh, ternyata gitu ya faktanya. Tapi aku setuju sih yang bagian balas dendamnya itu. Memang hukuman mati itu bukan untuk keadilan ya, apalagi keadilan untuk keluarga korban. Ya memang sih mereka itu butuh keadilan itu udah jelas. Nah, mereka ini berhak untuk melihat pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban lewat pengadilan yang adil, tapi tidak perlu melalui hukuman mati menurutku. Tapi aku berpendapat begini, bukan berarti aku ini memaafkan kejahatannya ya, tapi lebih gara-gara banyak keluarga korban yang udah bilang dan udah bersaksi juga nih kalau hukuman mati itu nggak bisa benar-benar mengurangi penderitaan mereka. Nah, justru pada akhirnya penderitaan itu tuh malah meluas ke keluarga si pelaku kejahatan. Benar, malahan ya, angka kasus kejahatan di negara-negara yang melarang hukuman mati itu tidak meningkat. Dalam beberapa kasus, angka kejahatan tuh justru benar-benar menurun. Contohnya nih ya, di Kanada, tingkat pembunuhan di tahun 2008 ketika hukuman mati itu dihapuskan, itu turun menjadi kurang dari setengah angka pembunuhan pada tahun 1976 deh. Oh, menarik banget ya, Chef, datanya. Tapi emang sih, kalau aku itu pribadi ya, aku yakin banget memang hukuman pidana mati ini emang gak efektif ya. Karena apapun kejahatan mereka, selama tahanan ini masih hidup, mereka ini masih punya harapan untuk menjadi lebih baik, atau mungkin ya memperbaikilah dengan cara menjalani rehabilitasi, atau mungkin mereka bisa dibebaskan jika ternyata kemudian mereka ditemukan tidak bersalah. Nah, coba deh Chef, kamu bayangin nih, gimana kalau misalnya mereka ini ditemukan nggak bersalah, tapi setelah hukuman pidana mati mereka ini telah dilaksanakan gitu. Nah, apakah nyawa mereka ini bisa balik? Kan nggak bisa. Benar-benar. Nah, selain itu, menurutku hukuman mati itu juga bertentangan dengan nilai demokrasi, Dendi. Karena penerapan hukuman mati itu dominan dilakukan di negara yang kurang demokratis. Maka dari itu, banyak negara demokratis yang menghapus penerapan hukuman mati itu. Terus gimana dong Cap sama Indonesia? Bukannya Indonesia itu negara yang demokratis ya? Nah, ya betul. Hukuman mati tetap dipertahankan di Indonesia kok, karena hukuman pidana tersebut dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia deh. Tapi ya menurutku, keberadaan hukuman mati ini nggak cuma tentang keadilan aja, tapi juga tentang efek jerah yang diperlukan. Nah, karena jika hukuman mati itu nggak efektif dalam mencegah kejahatan, nah, maka kita ini harus mempertanyakan, apakah hukuman mati itu masih relevan dalam sistem hukum kita. Nah, dan seperti yang kita udah diskusikan nih, Chef, sebelumnya, penelitian kan juga menunjukkan nih, bahwa hukuman mati itu nggak memiliki efek jerah yang signifikan dalam mencegah kejahatan. Iya. Karena seperti yang kita diskusikan juga sebelumnya, hukuman mati itu dapat dilihat sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia deh. Nah, benar. Dan kita ini juga harus mempertanyakan,
apakah hukuman mati itu seimbang dengan nilai-nilai demokrasi yang kita anut? Nah, karena seperti yang kita udah diskusikan juga nih Syaf ya sebelumnya, hukuman mati itu kan dominan dilakukan di negara-negara yang kurang demokratis ya. Iya, benar juga sih. Nah, ada pandangan bahwa hukuman mati itu merupakan bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya. Tapi aku tuh masih berpikir, apakah hukuman mati itu benar-benar membawa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi keluarga pelaku kejahatan yang mungkin tidak bersalah atas tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Apakah hukuman mati benar-benar memberikan solusi yang adil dan beradab dalam menangani kasus-kasus kejahatan? Nah, selain itu, ada juga nih argumen bahwa hukuman mati itu dapat mengirimkan pesan yang kuat terhadap masyarakat bahwa negara itu serius dalam menegakkan hukum dan memberantas kejahatan. Nah, dengan demikian diharapkan masyarakat itu menjadi lebih patuh terhadap hukum dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Betul-betul. Emang sih, pesan yang ingin disampaikan oleh hukuman mati itu memang sangat kuat ya, deh ya. Namun, aku tuh tetap berpikir, apakah hukuman mati adalah satu-satunya cara atau pilihan yang efektif dalam mengirimkan pesan tersebut? Apakah tidak ada alternatif lain yang lebih manusiawi dan efektif dalam menekan angka kejahatan itu untuk turun? Nah, jadi Syaf, terkait dengan efektivitasnya ya, ada juga nih yang berpendapat bahwa hukuman mati itu dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memelihara tahanan seumur hidup di penjara. Nah, dengan menghapuskan pelaku kejahatan melalui hukuman mati, negara ini dapat menghemat biaya dan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan lain. Contohnya itu seperti kepentingan untuk pendidikan atau mungkin kepentingan untuk kesehatan masyarakat. Namun nih deh, kita tuh juga perlu mempertimbangkan biaya moral yang harus dibayar oleh negara dan masyarakat dalam menjalani hukuman mati ini. Apakah kita sebagai masyarakat yang menghargai nilai kemanusiaan dapat dengan tenang menerima hukuman mati ini sebagai solusi untuk menangani kasus-kasus kejahatan? Nah, kalau menurutku emang banyak juga ya yang berargumen nih bahwa hukuman mati itu memiliki efek jera yang kuat. Mereka percaya bahwa keberadaan hukuman mati itu dapat menjadi pencegah bagi pelaku kejahatan yang potensial. Nah, hukuman mati itu juga dianggap sebagai bentuk pemulihan sosial dalam menegakkan otoritas hukum. Betul, tapi banyak juga loh deh yang mendukung hukuman mati ini alias tim yang pro. Mereka itu menyoroti pentingnya hukuman tersebut dalam memerangi kejahatan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi sedikit aja nih tentang hukuman mati dari sisi yang pro. Mulai dari kamu dulu deh, gimana menurut kamu? Menurutku tim yang pro terhadap hukuman mati itu mereka kurang mempertimbangkan dari sisi moralnya ya, karena pertimbangan moral ini menjadi hal yang sangat penting dalam membahas isu hukuman mati. Nah, kita sebagai masyarakat kita perlu memastikan bahwa tindakan yang kita ambil dalam menegakkan hukum tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan juga. Eh, Benar. Benar, benar-benar. Di pihak yang pro itu terhadap pelaksanaan hukuman mati beranggapan bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya. Karena sudah selayaknya hukuman mati itu diberikan kepada kejahatan yang mengancam hak untuk hidup orang lain. Nah, ketika seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka dia harus siap untuk menerima konsekuensi yang dari perbuatannya itu. Kelompok yang pro beranggapan bahwa hak asasi manusia tetap mempunyai batasan, yaitu hak asasi manusia orang lain. Hal yang mendasar adalah antara hak asasi manusia dengan kewajiban hak asasi manusia itu seharusnya itu sama deh. Nah, tapi Chef, ketentuan dalam hukum positif kita ini bahwa seorang itu tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya. Nah, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati. Nah, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah. Nah, ada nih aturan tentang hukuman mati yang diatur dalam pasal 100 KUHP baru. Dalam pasal itu disebutkan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan dua hal, yaitu hal yang pertama adalah rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan
untuk memperbaiki diri. Nah, hal yang kedua itu adalah peran terdakwa dalam tindak pidana. Betul, betul. Nah, kemudian pada pasal 100 ayat 4 menyatakan jika dalam masa percobaan sang terpidana itu menunjukkan sikap terpuji, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup deh, dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tapi Chef, ada nggak sih kasus hukuman mati yang udah pernah nih terlaksana di Indonesia? Ada tuh, jadi ada tragedi bom 1 pada tanggal 12 Oktober 2002. Itu tuh menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia deh. Nah, akibat dari aksi terorisme yang dilakukan itu, diperkirakan ada sekitar 202 orang yang meninggal dan ratusan orang lain yang mengalami luka-luka. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bali memutuskan untuk menghukum 3 pelaku, yakni ada Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra. Putusan hukuman mati tetap bertahan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, ketiganya ini juga sempat mengajukan peninjauan kembali sebanyak 3 kali mulai dari tahun 2007 sampai 2008. Namun, sayangnya nih deh, semua peninjauan kembali itu ditolak hingga akhirnya membuat ketiga terpidana mati itu dieksekusi pada tanggal 8 November 2008 di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ada juga nih deh pelaku lain yang terlibat dalam tragedi ini, seperti Ali Imron alias Alik, Mubarok alias Utomo Pamungkas, dan Suranto Abdul Ghani alias Wayan. Nah, mereka itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Wah, ngeri banget ya, Chef, sama aksi-aksi terorisme di Indonesia yang seperti itu. Seingatku pas itu juga sempat ada ya, Chef, aksi terorisme. Iya. Di tahun berapa ya, aku lupa. Yang di Surabaya, yang bom bunuh, tapi bentuknya bom bunuh diri yang di gereja itu. Terus ada lagi nggak, Chef, kira-kira kasus hukuman pidana mati yang lain yang pernah terlaksana di Indonesia? Ada sih, ini ada kasus terkait dengan narkoba. Tapi ini kamu masih semangat nggak nih? Aku Barangkali semangat. udah ngantuk. Nah, jadi ini tuh ada kasus Freddy Budiman. Nah, sosok Freddy Budiman ini berulang kali terjerat kasus pengedaran narkoba deh. Nama Freddy Budiman ini bahkan dikenal sebagai salah satu bandar narkoba di Indonesia dengan jaringan kelas internasional. Dia itu berkali-kali terjerat kasus pengedaran narkoba yang tidak membuat dia itu jera akan hal itu ya. Nah, salah satu hal yang mengejutkan dalam kasus ini nih, Freddy Budiman itu punya kemampuan yang bisa terus mengendalikan operasi narkoba bahkan ketika berada di dalam penjara. Meski telah mendapatkan vonis penjara, Freddy itu tidak kapok dan kembali lagi terlibat dalam peredaran narkoba. Pada tahun 2011, ia ditangkap kembali karena memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan pembuat ekstasi. Nah, pada tahun 2012, setelah melalui proses persidangan yang panjang dan mendapatkan bukti yang cukup kuat, Pengadilan Negeri Jakarta akhirnya memvonis hukuman mati kepada Freddy Budiman ini pada tanggal 29 Juli 2016 karena ia terlibat dalam kasus impor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok. Wah, baik juga ya, Chef. Jadi ngeri nih. Nah, jadi Chef, kesimpulan yang bisa kita tarik nih dari diskusi kita hari ini adalah hukuman mati itu tetap menjadi topik yang memicu perdebatan sengit ya di Indonesia. Nah, tapi meskipun pemerintah memandangnya sebagai instrumen penting dalam memerangi kejahatan, banyak juga nih Chef yang menyerukan perlunya evaluasi mendalam tentang efektivitas, etika, dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, perdebatan ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, iya. Jadi dengan demikian, wajar ya kalau misalkan hukuman mati ini masih menjadi topik yang terus diperdebatkan di kalangan masyarakat ini ya, Dwi. Karena kan setiap argumen pro dan kontranya itu perlu dipertimbangkan kembali secara seksama untuk mencari solusi yang adil
beradab, dan efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan. Nah, terus Syaf, kita ini juga sebagai masyarakat ya, kita perlu yang namanya terus mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang implikasi dan dampak dari setiap pilihan yang kita ambil terkait dengan sistem hukum. Nah, termasuk tentang hukuman pidana mati ini. Jadi begitulah Sobat Cerdas, diskusi kita hari ini memberikan kita pandangan yang sangat luas tentang pro dan kontra hukuman mati di Indonesia. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari masyarakat yang terus berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan beradab. Amin. Terima kasih ya udah mendengarkan Sobat Cerdas. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Amadia Kalila. Dan saya Syafa Aulia, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen gimana nih pendapat kalian soal hukuman pidana ini. Dan jangan lupa subscribe ya, karena itu tuh membantu channel YouTube akun channel YouTube ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Tukar Pikiran. Bertukar pendapat dan membangun pemahaman. Syaf, tapi tunggu dulu nih, jangan diakhirin dulu. Aku masih punya pantun. Boleh deh. Pergi ke toko beli parfum. Cakep. Dapat hadiah sepotong coklat. Cakep. Nah, kami ucapkan wassalamualaikum. Semoga podcast ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.